Guys, assalamualaikum. Ini aku baru habis sholat. Aku lupa kalau misalnya aku ada kewajiban lain ya selain sholatnya, itu bikin learning journal. Dan ini adalah learning journal aku yang terakhir di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelumnya, halo, kenalin, nama aku Nisa Zahra dengan NIM 2313300055. Aku mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini seperti biasa aku bakal ngejelasin kondisi di kelas aku, apa aja yang dipelajari di minggu ini, dan karena ini yang terakhir, learning journal terakhir di mata kuliah penulisan berita dan artikel, aku bakal ngasih sedikit kesan pesan dan keluh kesah aku selama menjalankan mata kuliah ini. Oke, jadi di mata kuliah PBA kemarin tuh seperti biasa ya, presentasi kelompok. Nah, kemarin tuh presentasi terakhir dari kelompok 5. Mereka tuh ngejelasin tentang feature. Nah, aku bakal ngejelasin definisinya terlebih dahulu. Definisi dari feature sendiri adalah tulisan jurnalistik non-fiksi yang memuat fakta dan disajikan dengan gaya sastra, bukan opini, bukan fiksi, tetapi penuh narasi dan juga imajinasi, menyampaikan informasi dengan pendekatan deskriptif dan human interest. Ciri-ciri dari penulisan feature sendiri itu mengandung segi human interest ya, seperti tadi yang udah dijelasin dari definisi, terus juga gaya penulisan deskriptif, estetik dan naratif, terus tidak terikat waktu, jadi kayak timeless gitu, terus juga tidak hanya menyampaikan fakta tapi juga menghidupkan cerita, terus lebih fleksibel dibanding hard news. Nah, terus ada unsur-unsur dari feature nih. Yang pertama itu tema. Setiap feature tuh kayak harus ada temanya, terus juga plot, karakter, gaya, suasana, dan juga latar tempat ya. Kalau misalnya feature itu kayak menggambarkan suatu tempat, karena feature itu kayak yang pertama tuh temanya beda-beda kan. Ada juga yang menjelaskan tentang seseorang, ada juga yang menjelaskan kayak perjalanan atau suatu tempat gitu tuh. Terus jenis-jenis feature sendiri ada yang pertama feature berita, berita dengan sudut pandang emosional. Yang kedua ada feature profil, mengangkat kisah inspiratif dari seseorang. Terus yang ketiga ada feature perjalanan, cerita perjalanan atau tempat wisata kayak yang tadi udah dijelasin kan, harus ada tempatnya gitu tuh. Itu tuh masuknya ke feature perjalanan. Terus yang keempat itu ada feature sejarah, mengenang peristiwa penting di masa lalu. Dan yang kelima feature how to do it, panduan melakukan sesuatu. Yang keenam feature human interest ya, cerita menyentuh sisi kemanusiaan. Terus struktur dari penulisan feature sendiri itu yang pertama judul atau head ya, atau kepala lah istilahnya, untuk menarik dan menggambarkan isi dari feature tersebut. Terus yang kedua ada lead atau intro, pembuka yang memikat. Itu seperti kayak kutipan, deskripsi, dan yang lain-lain. Jadi supaya si pembaca itu lebih minat gitu tuh, karena ada istilahnya kayak spoiler gitu tuh dari si feature tersebut. Terus yang ketiga ada grid, penghubung antara lead dan isi utama. Yang keempat ada body itu isi cerita atau narasi utama yang ada dalam feature tersebut. Terus yang kelima itu ada ending atau penutup yang kuat dan mengesankan. Terus ada juga menentukan angle. Angle sendiri itu adalah sudut pandang penulis, fokus pada satu tema atau topik kecil. Teknik itu menggunakan teknik 5W1H untuk mengenali ide. Terus tipsnya, satu angle, satu tulisan, brainstorming ide, cari hal unik dari sebuah peristiwa. Keluh kesahnya di mata kuliah
penulisan berita dan artikel ini. Aku ngerasa kayak benar-benar capek banget sama kelompok aku, karena banyak orang yang nggak bisa diajak kerja sama gitu tuh. Ada yang emang argumennya tuh selalu berbeda sama aku dan teman-teman yang lain, terus dia tuh kayak kekeh, dia tuh egonya tinggi, dan akhirnya aku harus ngalah terus menerus. Dan banyak juga yang gak ada kontribusinya, bukan gak ada kontribusinya sih, tapi kayak lebih mereka tuh kalau nggak dipanggil, kalau nggak kayak kita tuh ngejapri mereka dan negur, itu tuh kayak pura-pura nggak tahu kalau itu tuh nggak ada tugas. Padahal di grup kelompok PPA ini tuh paling rame di antara grup-grup yang lain, karena tugasnya tuh kayak ada lagi gitu. Aku pusing, ya Allah. Udah segitu aja. Makasih buat teman-teman kelompok aku, makasih udah bekerja sama sampai sejauh ini, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan selama ini tuh ternyata udah berakhir, dan alhamdulillah. Makasih teman-teman, makasih juga Pak Adi udah ngajarin kita banyak hal.